Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Kirana. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, di channel ini, kita akan berbagi cerita-cerita menarik dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like serta komentar di bawah. Selamat menonton. Sore itu, mendung menggantung tebal di langit Jakarta, seolah langit ikut merasakan kegelisahan yang menggerogoti hati Aisyah. Tangannya menggenggam erat tangan ibunya, Ibu Wati, yang terlihat gugup. Di sisi lain, ayahnya, Pak Hadi, membetulkan letak pecinya, mencoba terlihat setenang mungkin. Mereka berdiri di depan gerbang besi hitam yang menjulang tinggi, dihiasi ukiran naga-naga emas yang angkuh, milik keluarga suaminya, Rangga. Aisyah, apa ini tidak merepotkan? Bisik Pak Hadi, suaranya parau. Ayah dan ibu bisa menunggu di luar saja. Aisyah menggeleng cepat. Tidak, Yah. Rangga sudah bilang, ayah dan ibu harus masuk. Ini kan rumah kita sekarang. Kata-kata, rumah kita, terasa seperti lelucon. Aisyah tahu betul, bagi keluarga Rangga, rumah megah ini hanya milik mereka, para pemilik kekuasaan dan kekayaan. Aisyah, seorang putri dari keluarga sederhana, menikah dengan Rangga setahun lalu. Pernikahan itu bagai dongeng yang penuh lika-liku. Rangga adalah pria baik yang mencintainya, namun orang tuanya, terutama ayah Rangga, Pak Pramono, seorang pebisnis ulung yang kejam, dan ibu Rangga, Bu Santi, wanita sosialita yang angkuh, tidak pernah benar-benar menerima Aisyah. Mereka melangkah masuk. Halaman depan yang luas dihiasi patung-patung marmer mahal dan air mancur yang memancarkan air jernih. Kontras dengan rumah kontrakan Aisyah di masa lalu yang selalu kebanjiran setiap kali hujan deras. Saat mereka mencapai pintu utama, alunan musik klasik terdengar dari dalam. Tunggu sebentar, Nak, ujar Rangga, yang menyambut mereka dengan senyum canggung. Ayah dan ibu sedang mengadakan pesta kecil untuk klien. Kita tunggu di sini sebentar ya. Hati Aisyah mencelos. Pesta kecil? Ruangan dalam sudah dipenuhi puluhan orang berbusana mewah. Tertawa riang sambil memegang gelas-gelas kristal berisi sampanye. Di antara kerumunan itu, Bu Santi terlihat paling menonjol, mengenakan gaun merah menyala, tertawa keras sambil menyalami tamu. Rangga menarik Aisyah menjauh dari pintu, menyandarkan mereka di balik pilar besar. Ia tahu, orang tuanya tidak ingin memperlihatkan orang tua Aisyah yang sederhana kepada tamu-tamu penting mereka. Aisyah menggigit bibir. Ia berusaha tersenyum pada orang tuanya. Ayah, ibu, kita tunggu di sini ya. Nanti Rangga panggil. Tidak apa-apa, Nak, jawab Ibu Wati, meski matanya memancarkan kesedihan. Waktu berlalu. 1 jam, 2 jam. Hujan mulai turun. Rintik-rintik kecil yang segera berubah menjadi deras. Mereka bertiga berdiri di teras, di sudut yang tidak terlindungi, membiarkan hujan membasahi ujung pakaian mereka. Di dalam, tawa dan musik semakin riuh. Gelas-gelas beradu. Cheers! Terdengar nyaring. Aisyah melirik ke dalam. Pandangannya bertemu dengan mertuanya. Bu Santi memalingkan wajah, pura-pura tidak melihat. Pak Pramono, yang sedang asyik berbincang dengan seorang pria berjas, hanya menatap sekilas dan kembali melanjutkan percakapannya. Rangga mencoba menghampiri mereka, namun tiba-tiba Pak Pramono memanggilnya. Rangga, kesini sebentar. Rangga ragu, menoleh ke arah Aisyah, namun akhirnya menuruti ayahnya. Ia kembali bergabung dengan kerumunan. Air mata Aisyah mulai menetes, bercampur dengan rintik hujan. Ia melihat bagaimana ibunya menggigil, dan ayahnya merapatkan jas tipisnya. Ia tidak peduli lagi dengan pesta itu,
Dengan mertuanya yang angkuh, atau dengan Rangga yang pengecut. Hatinya hancur berkeping-keping. "Ayo, yah, Bu," bisik Aisyah. Suaranya bergetar. "Kita pulang." Mereka beranjak, meninggalkan rumah megah itu di bawah guyuran hujan. Saat mereka berjalan menuju gerbang, taksi yang dipesan Aisyah sudah menunggu. Di dalam taksi, keheningan terasa begitu menyakitkan. "Maaf, yah, Bu," kata Aisyah. Isaknya pecah. "Maafkan Aisyah." "Tidak, Nak," sahut Pak Hadi, mengusap punggung putrinya. "Bukan salahmu. Mungkin ayah dan ibu yang terlalu lancang datang ke sana." Ayah dan ibu tidak salah," seru Aisyah. "Mereka yang salah. Mereka yang tidak punya hati." Saat tiba di depan rumah orang tuanya, Pak Hadi dan Ibu Wati memeluk Aisyah dengan erat. "Jangan pikirkan lagi, Nak. Yang penting, kamu bahagia." Aisyah menggeleng. "Bagaimana aku bisa bahagia jika kalian diperlakukan seperti ini?" Air mata membasahi pipinya. Ia memandang rumah orang tuanya yang sederhana, namun penuh kehangatan. Ia membandingkannya dengan rumah mertuanya yang megah, namun terasa dingin dan asing. Saat taksi melaju pergi, ia melihat kedua orang tuanya berdiri di depan pintu, melambai, hingga bayangan mereka hilang. Di dalam taksi, Aisyah merogoh ponselnya, menghubungi supir pribadi Rangga. Ia tidak ingin lagi kembali ke rumah itu, setidaknya malam ini. Ia pulang ke apartemennya, yang dibelikan Rangga, tempat mereka biasa menghabiskan waktu berdua. Di sana, ia duduk di sofa, memeluk lututnya, dan menangis hingga kelelahan. Malam itu, ia tidak lagi merasa sebagai Aisyah yang penurut dan sabar. Malam itu, ia merasa sebagai Aisyah yang sakit hati, yang menyimpan dendam yang membara. Ia teringat janji yang ia ucapkan dalam hati, saat taksi meninggalkan rumah orang tuanya. "Akan kubalas kalian." Dendam adalah api yang membakar, dan api itu telah menguasai seluruh jiwa Aisyah. Keesokan harinya, ia bangun dengan tekad yang bulat. Ia tidak lagi peduli dengan Rangga atau hubungannya. Yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana menjatuhkan keluarga yang telah merendahkan orang tuanya. Rangga menelepon berulang kali, mengirimkan puluhan pesan singkat, meminta maaf. "Maafkan aku, Aisyah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ayah dan ibu memang seperti itu." Begitu salah satu pesannya. Aisyah hanya membacanya, tidak membalas. Ia tahu, permintaan maaf Rangga tidak tulus. Ia melihat bagaimana Rangga tidak berani membela orang tuanya di depan mertuanya sendiri. Rangga terlalu pengecut untuk melawannya. Aisyah memulai rencananya. Ia mencari informasi tentang perusahaan mertuanya, PT Pramono Jaya Abadi. Perusahaan itu bergerak di bidang properti dan konstruksi, dan terkenal sangat sukses. Namun, Aisyah tahu, di balik kesuksesan pasti ada cerita yang tidak terungkap. Ia mulai mencari di internet, di media sosial, dan di forum-forum bisnis. Ia menemukan sebuah artikel lama dari sebuah koran lokal yang sudah tidak terbit, yang menceritakan tentang kasus penipuan besar yang terjadi 25 tahun yang lalu. Korban penipuan itu adalah seorang pengusaha properti bernama Bapak Gunawan, yang bangkrut dan akhirnya bunuh diri. Artikel itu menyebutkan bahwa ada dugaan keterlibatan seorang pebisnis muda yang namanya tiba-tiba melejit. Nama itu tidak disebutkan, namun Aisyah memiliki dugaan kuat. Ia mencari tahu lebih banyak tentang Bapak Gunawan dan keluarganya. Ia menemukan bahwa anak Bapak Gunawan, seorang wanita bernama Citra, kini menjadi seorang pengacara yang fokus pada kasus-kasus penipuan. Ini adalah petunjuk pertama yang sangat penting. Aisyah memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang rumah mertuanya. Ia ingat, di ruang kerja Pak Pramono,
Ada sebuah lemari buku besar yang berisi buku-buku lama, jurnal-jurnal, dan dokumen-dokumen penting. Aisyah tahu, itu adalah tempat yang paling mungkin untuk menemukan petunjuk lebih lanjut. Suatu malam, saat Rangga pergi keluar kota untuk urusan bisnis, Aisyah kembali ke rumah mertuanya. Ia beralasan ingin mengambil beberapa barangnya yang tertinggal. Bu Santi, yang sedang sibuk merencanakan pesta ulang tahunnya, tidak terlalu peduli. Aisyah memasuki ruang kerja Pak Pramono. Ruangan itu terasa berat, dipenuhi aura kekuasaan dan keserakahan. Lemari buku yang ia incar berada di pojok ruangan. Aisyah memanjat tangga kecil. Tangannya gemetar. Ia membuka satu persatu laci, mencari sesuatu yang tidak biasa. Akhirnya, di balik tumpukan buku tua, ia menemukan sebuah jurnal bersampul kulit yang sudah usang. Jurnal itu tidak terkunci. Aisyah membukanya dengan hati-hati. Tulisan tangan Pak Pramono rapi, menceritakan perjalanan bisnisnya dari nol. Di bagian tengah, ia menemukan apa yang ia cari. Halaman-halaman itu menceritakan tentang kesepakatan bisnisnya dengan Bapak Gunawan. Pak Pramono menulis dengan bangga bagaimana ia menipu Bapak Gunawan, membuat perusahaan pria itu bangkrut, dan bagaimana ia mengambil alih aset-asetnya. Jurnal itu merinci setiap langkah penipuannya, bahkan menyebutkan nama-nama orang yang membantunya. Di akhir catatan itu, ia menulis, Gunawan terlalu bodoh. Ia pantas mati. Ini adalah pelajaran baginya, dan bagi siapapun yang berani menghalangi jalanku. Aisyah merasakan darahnya mendidih. Ternyata dugaannya benar. Keluarga ini membangun kekayaan mereka di atas penderitaan orang lain. Ia mengambil ponselnya, memotret setiap halaman penting di jurnal itu. Ia juga melihat beberapa dokumen lain, termasuk salinan kontrak dan surat-surat yang membuktikan penipuan itu. Namun, Aisyah tidak hanya ingin menjatuhkan Pak Pramono. Ia ingin menghancurkan mereka dari dalam. Ia mencari-cari dan menemukan sebuah file lama, berisi informasi tentang Rangga. Rangga, meskipun baik, ternyata pernah membuat kesalahan-kesalahan kecil di masa lalu. Rangga pernah menggunakan dana perusahaan untuk proyek pribadinya yang gagal. Namun Pak Pramono menutup-nutupi hal itu. Aisyah memiliki ide cemerlang. Ia akan membuat salinan palsu dari jurnal itu. Dalam salinan palsu itu, ia akan memanipulasi fakta-fakta, menambahkan detail-detail palsu yang akan membuat Rangga terlihat sebagai orang yang tidak becus dan berpotensi menghancurkan perusahaan. Salinan palsu ini akan menjadi senjata pertamanya. Ia memasukkan semua dokumen itu ke dalam tasnya, lalu keluar dari ruangan itu dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang melihatnya. Saat ia sampai di apartemennya, ia langsung menyalakan laptop. Ia mulai memotret setiap halaman penting di jurnal, dan mulai menulis ulang cerita-cerita itu dengan versi yang ia inginkan. Di satu sisi, ia mencintai Rangga, suaminya. Pria itu baik, tulus, dan tidak pernah menyakitinya. Namun, Rangga juga merupakan bagian dari keluarga yang telah melukai hatinya. Ia harus memilih antara cinta yang tulus namun dibayangi rasa sakit hati yang mendalam, atau balas dendam yang akan membuatnya terbebas dari jerat kebencian. "Maaf, Rangga," bisik Aisyah, menatap layar laptopnya. "Aku harus melakukan ini. Ini bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menyembuhkan luka di hati orang tuaku." Ia mencetak salinan palsu itu, lalu menyimpan yang asli di tempat aman, di luar jangkauan siapapun. Saat ia memegang salinan palsu itu, ia tahu, ini adalah awal dari kehancuran yang akan ia ciptakan. Hati yang hancur, kini telah menjadi hati yang dingin, siap untuk menghancurkan. "Kalian tidak tahu siapa yang kalian hadapi," bisik Aisyah, tersenyum sinis. "Aku akan membongkar semua kebusukan kalian, satu persatu."
Dan ketika semuanya hancur, kalian akan tahu bahwa kalian telah salah berurusan denganku. Aisyah tidak pernah menyangka bahwa rasa sakit hati dapat berubah menjadi motor penggerak sekuat ini. Dalam beberapa hari, ia menghabiskan waktu di apartemennya, mengunci diri dari dunia luar. Ponsel Rangga tak berhenti bergetar, tetapi ia biarkan saja. Ia sibuk merancang sebuah rencana yang presisi, seperti seorang jenderal yang menyusun strategi perang. Tujuannya bukan lagi sekadar memberi pelajaran, tetapi menghancurkan fondasi kekuasaan keluarga Pramono, selembar demi selembar. Langkah pertama adalah meletakkan kembali jurnal palsu. Aisyah tahu ia harus melakukannya dengan hati-hati. Ia kembali ke rumah mertuanya, berpura-pura ingin berbaikan dengan Rangga. Bu Santi, yang khawatir dengan ketidakhadiran Rangga dan Aisyah, menyambutnya dengan senyum palsu. "Aisyah, syukurlah kamu kembali," kata Bu Santi, memeluknya. "Rangga sangat merindukanmu." "Aku juga, Ma," jawab Aisyah. Suaranya terdengar lembut, tetapi hatinya sekeras batu. "Aku hanya butuh waktu untuk berpikir. Mungkin aku terlalu sensitif malam itu." Bu Santi tersenyum puas. "Bagus kalau kamu sadar. Memang seharusnya kamu tidak terlalu memikirkan hal-hal kecil seperti itu." Kata-kata, hal-hal kecil, menusuk hati Aisyah. Ia mengangguk, lalu meminta izin ke toilet. Sambil berjalan, matanya melirik ke ruang kerja Pak Pramono. Ruangan itu kosong. Ini adalah kesempatannya. Dengan jantung berdebar kencang, ia membuka pintu, masuk, dan menutupnya perlahan. Ia mengeluarkan jurnal palsu dari tasnya, meletakkannya di posisi yang persis sama dengan jurnal aslinya. Aisyah membalik beberapa halaman, memastikan lipatan dan bekas-bekasnya terlihat alami, seolah sudah sering dibuka. Setelah selesai, ia keluar dan kembali bergabung dengan Bu Santi. "Aku sudah mengambil barang-barangku. Ma, aku rasa aku akan kembali ke apartemen dulu. Rangga akan menjemputku nanti." Bu Santi tidak protes. Ia sibuk dengan urusan pestanya. Aisyah meninggalkan rumah itu dengan perasaan campur aduk. Ada kepuasan karena rencananya berjalan mulus, tetapi ada juga rasa bersalah karena ia telah menipu orang-orang yang seharusnya ia sebut keluarga. Malam harinya, Rangga datang ke apartemennya. Ia memeluk Aisyah dengan erat. "Aisyah, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak membiarkan ayah dan ibu memperlakukan orang tuamu seperti itu." Aisyah mengangguk, membalas pelukan Rangga. "Aku tahu, sayang. Aku hanya butuh waktu. Aku harap kamu bisa mengerti." Rangga menghela napas lega. Ia tidak tahu bahwa yang ia peluk bukanlah Aisyah yang dulu, tetapi Aisyah yang baru, yang hatinya sudah membeku. Mereka menghabiskan malam itu, berbicara tentang masa depan, seolah tidak ada masalah yang terjadi. Aisyah mendengarkan Rangga bercerita tentang pekerjaan dan ambisinya, sementara di dalam kepalanya, ia merancang cara untuk menjatuhkan semua yang Rangga banggakan. Keesokan harinya, Aisyah mulai melancarkan langkah keduanya. Ia menyebarkan rumor. Awalnya, rumor itu sangat halus, seperti percakapan santai di media sosial atau grup-grup sosialita. Aisyah menggunakan akun anonim dan menyamar sebagai orang lain. Ia menceritakan bagaimana Pak Pramono terlalu sering bepergian ke luar negeri tanpa alasan yang jelas. Bagaimana perusahaan mereka tampak mengeluarkan banyak uang untuk proyek-proyek yang tidak ada kejelasannya. Ia menambahkan, semua itu terjadi karena Rangga tidak becus mengurus perusahaan. Rumor-rumor ini, yang dihiasi dengan fakta-fakta kecil yang ia ambil dari jurnal palsu, mulai menyebar. Aisyah memastikan rumor itu sampai ke telinga Bu Santi dan teman-teman sosialitanya. Para wanita itu adalah penyebar rumor terbaik. Dalam beberapa hari,
Rumor tentang ketidakstabilan di PT Pramono Jaya Abadi menjadi topik hangat di kalangan pebisnis dan sosialita. Aisyah tersenyum sinis di balik layar ponselnya. Ini baru permulaan. Ia tahu, sebuah rumor tidak akan cukup untuk menghancurkan sebuah kerajaan. Namun, rumor itu cukup untuk merusak kepercayaan. Dan di dunia bisnis, kepercayaan adalah segalanya. Rumor adalah racun yang bekerja perlahan namun pasti. Di meja makan mewah keluarga Pramono, ketegangan mulai terasa. Pak Pramono, yang biasanya tenang dan percaya diri, terlihat gelisah. Ia sering melihat ponselnya, membaca berita-berita bisnis, dan ekspresinya berubah menjadi muram. "Pak, ada apa?" tanya Rangga. "Ada rumor aneh yang beredar," jawab Pak Pramono, suaranya tegang. "Beberapa klien bertanya tentang laporan keuangan kita. Mereka bilang kita sedang bermasalah." Bu Santi menimpali. "Iya, Pak. Tadi teman-teman Mama di klub golf juga bertanya. Mereka bilang, kenapa Rangga jadi jarang di kantor, sering pergi keluar kota, dan proyek-proyeknya tidak ada yang jelas." Rangga terkejut. "Aku keluar kota kan karena urusan bisnis, Pak. Dan aku selalu ke kantor." Pak Pramono menatapnya tajam. "Lalu, kenapa mereka bisa bilang begitu? Apa kamu punya musuh?" Rangga menggeleng. "Tidak, Pak. Aku rasa ini hanya ulah orang iseng." Namun, kecurigaan sudah tertanam. Pak Pramono, yang selalu mengendalikan segalanya, merasa kekuasaannya terancam. Ia memanggil Rangga ke ruang kerjanya malam itu. "Jujur padaku, Rangga, apa ada yang kamu sembunyikan?" "Sembunyikan apa, Pak?" "Ada yang bilang kamu sering memindahkan dana perusahaan ke rekening pribadimu. Lalu ada juga yang bilang kamu sering melakukan perjalanan ke luar negeri untuk berfoya-foya." Rangga terkejut. "Itu tidak benar, Pak." Pak Pramono menghela napas, lalu menunjuk sebuah dokumen di mejanya. "Lalu, apa ini?" Rangga melihat dokumen itu. Itu adalah laporan keuangan perusahaan, dengan beberapa catatan tangan di pinggirnya. Catatan itu mengindikasikan bahwa Rangga sering menarik dana perusahaan untuk proyek pribadinya. Rangga tahu, catatan itu palsu. "Pak, ini bukan tulisan tanganku. Aku tidak pernah melakukan ini." "Kalau bukan kamu, lalu siapa?" Pak Pramono menaikkan suaranya. "Hanya kamu dan aku yang memiliki akses ke dokumen ini. Apa kamu pikir aku tidak tahu?" Rangga merasa dijebak. Ia tidak tahu siapa yang telah memanipulasi dokumen itu. Ia menatap ayahnya, yang wajahnya kini penuh dengan amarah dan kekecewaan. Pak Pramono, yang selalu menganggap Rangga sebagai penerusnya, kini meragukannya. Bu Santi, yang mendengar pertengkaran itu, masuk ke ruangan. "Ada apa ini? Kenapa kalian bertengkar?" "Anakmu ini," seru Pak Pramono. "Dia membocorkan rahasia perusahaan. Mungkin dia ingin menghancurkan kita." "Tidak, Ma. Aku tidak melakukan ini," kata Rangga, memohon. Bu Santi menggelengkan kepalanya. Matanya penuh kecurigaan. Ia teringat akan rumor-rumor yang beredar. Dan kini, ia yakin itu semua benar. "Rangga, kamu tidak pernah melakukan ini sebelumnya. Apa ini ada hubungannya dengan Aisyah?" "Aisyah? Kenapa Aisyah?" tanya Rangga. "Sejak dia datang, semuanya berubah," kata Bu Santi. "Dia tidak pernah suka dengan kita, dan dia pasti iri dengan kekayaan kita." Rangga menggeleng. Mama tidak bisa menuduh Aisyah begitu saja. Aisyah tidak mungkin melakukan ini. Namun, benih-benih keraguan sudah ditanamkan di hati Bu Santi. Ia melihat bahwa Aisyah, yang dulu terlihat polos,
kini menjadi wanita yang lebih pendiam dan misterius. Pertengkaran itu berakhir dengan Pak Pramono yang mengambil alih semua proyek Rangga. Ia tidak lagi mempercayai putranya. Hubungan ayah dan anak itu merenggang. Rangga, yang merasa terhianati, kembali ke apartemennya, menemui Aisyah. Ia menceritakan segalanya, dengan wajah putus asa. Aisyah, ayah dan ibu tidak lagi percaya padaku. Mereka pikir aku mencoba menghancurkan perusahaan. Aisyah memeluknya. Sayang, aku yakin mereka akan mengerti. Mungkin mereka hanya panik. Tidak, kata Rangga. Aku tahu ada yang tidak beres. Tapi aku tidak tahu siapa yang mencoba menjebakku. Aisyah hanya diam, membiarkan Rangga berbicara. Ia merasa bersalah, tetapi rasa sakit hati yang ia rasakan jauh lebih besar. Ia melihat bagaimana Rangga begitu rapuh, bagaimana ayahnya yang dulu sangat ia banggakan, kini hanya melihatnya sebagai sebuah ancaman. Aisyah tahu, rencananya berjalan dengan baik. Ia berhasil memecah belah keluarga itu. Namun, di balik kepuasan itu, ada sebuah pertanyaan yang menggantung. Apakah ia akan menjadi seperti mertuanya? Apakah ia akan menggunakan kekuasaan untuk menyakiti orang lain? Sama seperti yang mereka lakukan? Aisyah melihat wajah polos Rangga, yang kini penuh dengan kebingungan dan kesedihan, dan ia merasa bimbang. Ia mencintai Rangga, tetapi ia juga ingin membalaskan dendamnya. Ia tahu, di antara keduanya, ia harus memilih. Balas dendam terasa begitu manis, tetapi ia takut, pada akhirnya, rasa manis itu akan berubah menjadi racun yang mematikan. Aisyah tahu, keretakan di antara Rangga dan orang tuanya hanyalah permulaan. Dendamnya tidak akan terpuaskan hanya dengan perpecahan internal. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan benar-benar mengguncang kekuasaan keluarga Pramono. Disinilah Anissa, mantan karyawan Pramono Jaya Abadi, berperan. Anissa adalah seorang manajer keuangan yang jujur dan berdedikasi. Namun, ia dipecat secara sepihak oleh Pak Pramono karena menolak untuk memalsukan laporan keuangan. Anissa, yang kini menjadi konsultan keuangan lepas, masih menyimpan dendam pribadi terhadap Pramono Jaya Abadi. Aisyah, melalui jaringan kenalan dan sedikit investigasi, berhasil menemukan Anissa. Ia mengatur pertemuan di sebuah kafe kecil di pinggir kota, tempat yang jauh dari pantauan keluarga Pramono. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Anissa, matanya penuh kecurigaan. "Saya tidak punya waktu untuk bermain-main." Aisyah tersenyum. "Saya tahu Anda tidak menyukai Pak Pramono. Saya juga. Saya punya rencana untuk menjatuhkan dia, dan saya membutuhkan bantuan Anda." Aisyah menceritakan insiden saat orang tuanya dipermalukan. Ia juga mengungkapkan apa yang ia temukan dari jurnal lama Pak Pramono. Anissa, yang selama ini hanya menduga-duga, kini memiliki bukti. Matanya berbinar-binar. "Jadi, dia benar-benar menipu Gunawan," gumam Anissa. "Saya sudah curiga sejak lama." Aisyah mengangguk. "Saya punya salinan jurnalnya. Dan saya punya salinan dokumen-dokumen internal yang saya dapatkan dari komputer Rangga." Tentu saja, ia tidak memberitahu Anissa bahwa dokumen-dokumen itu adalah hasil manipulasi. "Saya ingin Anda membantu saya membocorkan dokumen-dokumen ini ke publik. Saya ingin para investor tahu apa yang sebenarnya terjadi." Anissa menatap Aisyah, menilai apakah wanita di depannya ini tulus atau hanya ingin mempermainkannya. Ia melihat tekad yang membara di mata Aisyah. "Apa yang akan saya dapatkan?" "Balas dendam," jawab Aisyah. "Anda akan mendapatkan keadilan yang seharusnya Anda dapatkan bertahun-tahun yang lalu. Dan saya akan memberikan Anda sejumlah uang untuk jasa Anda." Anissa mengangguk. "Baik. Deal."
Dengan bantuan Anissa, Aisyah mulai melancarkan serangan. Mereka membocorkan laporan keuangan palsu yang menunjukkan kerugian besar di beberapa proyek perusahaan. Mereka juga menyebarkan rumor tentang skandal korupsi di internal Pramono Jaya Abadi. Informasi-informasi ini disebarkan melalui berbagai cara, dari forum-forum bisnis online hingga media sosial. Anissa, dengan pengetahuannya yang luas tentang dunia keuangan, membantu Aisyah menyusun dokumen-dokumen palsu yang terlihat sangat meyakinkan. Dalam hitungan hari, rumor-rumor itu menjadi kenyataan. Harga saham Pramono Jaya Abadi mulai jatuh. Para investor panik. Mereka menuntut penjelasan dari Pak Pramono. Media mulai memberitakan kejatuhan perusahaan itu. Pak Pramono, yang selama ini terkenal sebagai pebisnis ulung, kini menghadapi krisis terbesar dalam karirnya. Ia mengadakan konferensi pers, tetapi ia tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit dari wartawan. Ia menyalahkan Rangga, mengatakan bahwa Rangga tidak becus mengurus perusahaan. Bu Santi, yang panik, menyuruh Rangga untuk berbicara dengan ayahnya. "Rangga, kamu harus melakukan sesuatu. Reputasi kita hancur." Rangga, yang merasa bingung dan dikhianati, tidak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia tidak bersalah, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Ia menatap ibunya dengan tatapan kosong. "Mama dan Papa hanya peduli dengan uang dan kekuasaan," gumamnya. "Kalian tidak pernah peduli padaku." Sementara itu, Aisyah melihat berita-berita itu dengan perasaan puas. Rencananya berjalan lebih cepat dari yang ia perkirakan. Keluarga yang dulu begitu angkuh dan berkuasa, kini terlihat begitu rapuh. Ia telah berhasil menjatuhkan mereka. Tetapi, di balik layar, ia juga tahu, kehancuran ini akan memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar. Meja makan keluarga Pramono, yang dulu selalu dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan, kini terasa begitu dingin. Tidak ada lagi canda, tidak ada lagi senyum. Hanya ada wajah-wajah muram dan penuh kecemasan. "Pak, apa yang harus kita lakukan?" tanya Bu Santi, suaranya bergetar. Para investor terus menelepon. Saham kita terus jatuh. Pak Pramono hanya diam. Wajahnya yang dulu tegas dan berwibawa, kini terlihat lelah dan putus asa. Ia tahu, ia telah kehilangan kendali. "Ini semua salahmu, Rangga," bentak Pak Pramono, tiba-tiba. "Sejak kamu datang, semuanya hancur. Kamu tidak becus mengurus perusahaan. Kamu hanya menghabiskan uang." Rangga menatap ayahnya. Matanya berkaca-kaca. "Pak, aku tidak pernah melakukan ini. Aku tidak tahu siapa yang mencoba menjebakku." "Jebakan?" ejek Pak Pramono. "Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu kamu yang membocorkan rahasia-rahasia perusahaan itu. Aku tahu kamu yang melakukan ini." Tiba-tiba, Aisyah masuk. Ia membawa teh hangat untuk mereka. Ia melihat pemandangan itu dan hatinya mencelos. Rangga terlihat begitu hancur. Ia merasa sedikit bersalah, tetapi ia tidak mundur. Ia telah melangkah terlalu jauh untuk kembali. "Ada apa ini?" tanya Aisyah, suaranya tenang. "Kenapa kalian berteriak?" "Jangan sok polos, Aisyah," bentak Bu Santi. "Ini semua salahmu. Kamu yang menyebabkan semua ini terjadi." Aisyah menatapnya dengan tenang. "Saya? Kenapa saya yang disalahkan? Saya bahkan tidak tahu apa-apa tentang bisnis Papa." "Kamu bohong," seru Bu Santi. "Kamu iri dengan kita. Kamu iri dengan kekayaan dan kekuasaan kita. Kamu ingin menghancurkan kita." Aisyah menghela napas. Ia meletakkan cangkir teh itu di atas meja. "Ma, kenapa Ma dan Papa tidak melihat ke dalam diri sendiri?
Kenapa Ma dan Papa selalu menyalahkan orang lain? Apa maksudmu? Tanya Pak Pramono. Suaranya dingin. Maksud saya, mungkin ini adalah karma. Jawab Aisyah. Suaranya tenang namun menusuk. Mungkin Ma dan Papa telah melakukan sesuatu yang buruk di masa lalu. Dan sekarang karma itu datang kembali. Wajah Pak Pramono pucat pasi. Ia menatap Aisyah dengan mata terbelalak. Ia tahu, Aisyah tidak asal bicara. Ia pasti tahu sesuatu. Apa yang kamu tahu? Gumam Pak Pramono. Saya tidak tahu apa-apa, jawab Aisyah. Tapi saya tahu, orang-orang yang jujur tidak akan diperlakukan seperti itu. Saya tahu, orang-orang yang baik akan mendapatkan balasan yang baik. Dan orang-orang yang jahat, mereka akan mendapatkan balasannya. Rangga menatap Aisyah dan orang tuanya. Bingung. Aisyah, apa yang kamu bicarakan? Kenapa kamu berbicara seperti itu? Aisyah mengabaikannya. Ia menatap Pak Pramono dan Bu Santi. Ma dan Papa bisa terus menyalahkan saya. Tapi Ma dan Papa tidak bisa menyalahkan takdir. Ma dan Papa akan mendapatkan apa yang pantas Ma dan Papa dapatkan. Perdebatan itu berakhir dengan Pak Pramono dan Bu Santi yang terdiam. Mereka tidak lagi memiliki kata-kata. Mereka tahu, Aisyah benar. Mereka telah melakukan banyak hal buruk di masa lalu. Dan kini, hal-hal buruk itu kembali mengejar mereka. Malam itu, Rangga kembali ke apartemennya. Ia menatap Aisyah. Matanya penuh dengan pertanyaan. Aisyah, apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Aisyah hanya diam. Ia menatap Rangga. Hatinya mencelos. Ia telah berhasil menghancurkan keluarga suaminya. Tetapi, di balik kehancuran itu, ia juga telah menghancurkan dirinya sendiri. Aisyah tidak pernah menyangka, di tengah gempuran balas dendam yang ia lancarkan, Rangga justru menjadi penyelamat. Pria itu, yang dulu dianggapnya pengecut, kini menunjukkan sisi lain dari dirinya. Rangga tidak menyerah pada tuduhan orang tuanya. Ia tahu, ada yang tidak beres. Kata-kata Aisyah di meja makan. Mungkin ini adalah karma. Terus terngiang di kepalanya. Rangga mulai melakukan penyelidikan sendiri. Diam-diam. Ia memanggil beberapa mantan karyawan perusahaan yang dipecat oleh ayahnya. Ia mendengar cerita-cerita yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Tentang bagaimana ayahnya sering memecat karyawan yang tidak mau tunduk, tentang bagaimana ia memanipulasi data dan menutup-nutupi kesalahan. Ia juga bertemu dengan seorang mantan manajer keuangan yang menceritakan tentang pemecatan Anissa, seorang karyawan yang sangat jujur. Saat nama Anissa disebut, Rangga teringat sesuatu. Ia ingat, beberapa bulan yang lalu, Aisyah pernah bertanya tentang Anissa. Ia ingat, Aisyah pernah meminta informasi tentang beberapa karyawan yang dipecat secara tidak adil. Rangga merasa ada benang merah yang menghubungkan semua ini. Ia kembali ke rumah orang tuanya. Ia tahu, di ruang kerja ayahnya ada jurnal lama yang berisi sejarah perusahaan. Ia tahu, ayahnya sangat protektif terhadap jurnal itu. Suatu malam, saat orang tuanya pergi, Rangga masuk ruangan itu dan mencari jurnal tersebut. Ia menemukan jurnal bersampul kulit yang usang. Ia membukanya dan membaca tulisan tangan ayahnya. Ia membaca tentang bagaimana ayahnya menipu seorang pengusaha bernama Gunawan. Ia membaca tentang kebohongan-kebohongan dan manipulasi-manipulasi yang dilakukan ayahnya untuk meraih kekuasaan. Jantung Rangga berdebar kencang. Ia tidak percaya bahwa ayahnya bisa melakukan hal sekeji itu. Ia terus membaca, dan ia menemukan catatan tentang proyek-proyek yang ia lakukan. Catatan itu mengindikasikan bahwa ia sering memindahkan dana perusahaan ke rekening pribadinya. Rangga tahu, catatan itu tidak benar. Catatan itu tidak sesuai dengan tulisan tangan ayahnya.
Rangga membandingkan tulisan di halaman itu dengan tulisan di halaman lain, dan ia menemukan perbedaannya. Ini adalah tulisan tangan yang berbeda. Rangga merasa kepalanya pusing. Ia tahu, seseorang telah memanipulasi jurnal itu. Dan ia tahu, orang itu pasti dekat dengan ayahnya, yang memiliki akses ke ruang kerjanya. Tiba-tiba, ia teringat wajah Aisyah, ekspresi tenang dan mata yang penuh tekad saat ia berbicara tentang karma. Rangga kembali ke apartemennya. Ia menemukan Aisyah sedang duduk di sofa, memandang keluar jendela. Ia melihat wajah Aisyah, yang kini terlihat lebih lelah dari biasanya. Aisyah, panggil Rangga, suaranya parau. Aisyah menoleh. Rangga, kamu sudah pulang. Aisyah, jawab aku dengan jujur. Kata Rangga, apa kamu yang melakukan ini? Aisyah terdiam. Ia menatap mata Rangga yang penuh dengan kesedihan. Ia tahu, ia tidak bisa lagi berbohong. Iya, bisik Aisyah. Air matanya mulai menetes. Aku yang melakukan ini. Kenapa? Tanya Rangga. Suaranya bergetar. Kenapa kamu melakukan ini, Aisyah? Aku mencintaimu. Aku percaya padamu. Aisyah menangis. Ia menceritakan segalanya. Tentang bagaimana ia menemukan orang tuanya kehujanan di luar. Tentang bagaimana ia merasa sakit hati. Dan tentang bagaimana ia menemukan jurnal lama ayahnya. Ia menceritakan bagaimana ia memanipulasi jurnal itu. Bagaimana ia menyebarkan rumor. Dan bagaimana ia bekerja sama dengan Anissa. Rangga mendengarkan dengan hati yang hancur. Ia tidak percaya bahwa wanita yang ia cintai bisa melakukan hal sekeji itu. Ia tidak percaya bahwa istrinya bisa menjebak ayahnya sendiri. Aku minta maaf, Rangga, kata Aisyah. Terisak. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Rasa sakit hati itu terlalu besar. Jadi, kamu menjebakku juga? Tanya Rangga. Kamu membuatku terlihat seperti penjahat di depan orang tuaku sendiri. Aisyah mengangguk. Aku tidak punya pilihan. Aku harus membuat mereka percaya bahwa kamu yang melakukan ini. Rangga berdiri. Ia menatap Aisyah dengan tatapan kosong. Kamu tahu, Aisyah, aku mencintaimu. Aku selalu mencintaimu. Tapi, apa yang kamu lakukan itu terlalu jauh. Aisyah berdiri, berusaha memeluknya. Rangga, tolong maafkan aku. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Tidak, kata Rangga, menepis tangan Aisyah. Kamu harus memilih. Aku tidak bisa hidup dengan dendam ini. Aku tidak bisa hidup dengan kebohongan ini. Kamu harus memilih antara balas dendammu atau aku. Aisyah terdiam. Ia menatap Rangga. Ia tidak tahu apa yang harus ia pilih. Di satu sisi, ia mencintai Rangga. Di sisi lain, ia tidak bisa melupakan apa yang telah dilakukan orang tua Rangga pada orang tuanya. Ia merasa terjebak. Ia tahu, apapun pilihannya, ia akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Keputusan Rangga telah menguatkan tekad Aisyah. Rangga telah memilih dirinya, meninggalkan keluarga yang telah merusak hatinya dan mempermalukan orang tuanya. Hubungan mereka, yang awalnya didasari cinta, kini menjadi sebuah aliansi yang rumit. Aisyah merasa bersalah, tetapi ia juga merasa yakin bahwa Rangga akan mengerti. Pria itu kini menjadi sandarannya, saksi bisu dari kehancuran yang ia ciptakan. Bersama-sama, mereka melihat berita di televisi. Pramono Jaya Abadi dinyatakan bangkrut. Harga saham jatuh hingga titik terendah. Pak Pramono dan Bu Santi kehilangan segalanya. Mereka harus menjual rumah, mobil, dan aset-aset berharga mereka. Keluarga yang dulu begitu angkuh, kini harus hidup dalam kesederhanaan. Aisyah merasa ada kepuasan yang mengalir di hatinya.
Ia telah berhasil. Ia telah membalaskan dendamnya. Tetapi, kepuasan itu tidak berlangsung lama. Ada sebuah kekosongan yang ia rasakan. Suatu sore, Aisyah memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya. Ia melihat orang tuanya duduk di teras, memandangi kebun kecil mereka. Ia duduk di samping ibunya dan menceritakan semuanya. Tentang bagaimana ia menjatuhkan keluarga Rangga, tentang bagaimana ia memanipulasi dokumen, dan tentang bagaimana ia bekerja sama dengan Anissa. Ia menceritakan semuanya, dengan harapan orang tuanya akan bangga. Namun, reaksi orang tuanya tidak seperti yang ia harapkan. Pak Hadi dan Ibu Wati hanya diam, mendengarkan. Saat Aisyah selesai, Ibu Wati mengusap rambutnya. "Nak," kata Ibu Wati, suaranya lembut. "Ibu bangga padamu. Ibu bangga kamu bisa menjadi wanita yang kuat dan berani. Tapi, nak, dendam tidak akan pernah membuatmu bahagia." Aisyah terkejut. "Tapi Bu, mereka telah menyakiti kita. Mereka telah merendahkan kita. Aku hanya ingin mereka merasakan apa yang kita rasakan." "Lalu, apa kamu sudah bahagia sekarang?" tanya Ibu Wati. "Apa hatimu sudah terasa tenang?" Aisyah terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Hatinya tidak tenang. Ia merasa hampa. "Nak, pengampunan jauh lebih kuat daripada dendam," kata Pak Hadi. "Dendam hanya akan memakanmu dari dalam. Pengampunan akan membebaskanmu." Aisyah memeluk orang tuanya, dan ia menangis. Ia menyadari bahwa ia telah salah. Ia telah menghabiskan begitu banyak waktu dan energi untuk membalas dendam, tetapi pada akhirnya, ia tidak mendapatkan kebahagiaan yang ia inginkan. Saat ia kembali ke apartemen, ia menemukan Rangga sedang menunggu. Rangga memeluknya. "Aisyah, aku tahu apa yang kamu rasakan. Aku ada di sini untukmu." Aisyah menangis di pelukan Rangga. Ia menceritakan percakapannya dengan orang tuanya. Ia menceritakan bagaimana ia merasa hampa. Rangga mengangguk. "Aku tahu. Aku melihat bagaimana orang tuaku hancur. Mereka tidak lagi memiliki segalanya. Tapi, mereka juga tidak lagi sombong." Aisyah dan Rangga kemudian memutuskan untuk pergi menemui orang tua Rangga. Mereka tinggal di sebuah apartemen sederhana. Pak Pramono dan Bu Santi terlihat lelah dan putus asa. Mereka tidak lagi memiliki kesombongan yang dulu mereka miliki. Aisyah berdiri di depan pintu, memandangi mereka. Ia teringat saat orang tuanya berdiri di luar rumah mereka yang megah, kehujanan. Ia ingin mengusir mereka, seperti mereka mengusir orang tuanya dulu. Tetapi, ia tidak bisa. Ia melihat wajah mereka, yang kini terlihat sangat tua dan penuh penyesalan. Ia kemudian mengajak Rangga dan orang tuanya ke rumah orang tuanya. Di sana, di sebuah ruang makan yang sederhana, mereka makan bersama. Pak Hadi dan Ibu Wati menyambut mereka dengan hangat. Mereka tidak menyinggung masalah di masa lalu. Mereka hanya berbicara tentang masa depan, tentang bagaimana mereka bisa membangun kembali hidup mereka. Pak Pramono dan Bu Santi terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa orang-orang yang telah mereka rendahkan justru memiliki hati yang sangat besar. Mereka meminta maaf pada Aisyah dan orang tuanya. Mereka mengakui kesalahan-kesalahan mereka di masa lalu. Aisyah menatap mereka. Ia merasa air matanya mengalir. Ia melihat orang tuanya yang tersenyum tulus, dan ia tahu, inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang ia cari selama ini. Bukan dari balas dendam, tetapi dari pengampunan. Aisyah dan Rangga kembali ke apartemen mereka setelah pertemuan dengan orang tuanya masing-masing. Di mata Rangga, Aisyah tidak lagi hanya seorang istri. Ia melihat seorang wanita yang tulus dan kuat. Sementara itu, Aisyah melihat Rangga bukan lagi seorang pria yang lemah,
melainkan seorang pria yang siap meninggalkan segalanya demi cinta dan kebenaran. Mereka berdua memutuskan untuk memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Mereka tidak ingin lagi hidup dengan dendam dan kebohongan. Rangga, dengan segala penyesalannya, meminta maaf pada Aisyah. Aisyah, aku sangat menyesal. Aku seharusnya tidak membiarkan ayah dan ibu memperlakukanmu seperti itu. Aisyah mengangguk. Aku tahu, Rangga. Aku juga minta maaf. Aku tidak seharusnya melakukan ini. Aku seharusnya bisa lebih sabar. Disinilah, sebuah babak baru dimulai. Aisyah dan Rangga memutuskan untuk pindah ke kota lain. Mereka menjual apartemen mereka dan menggunakan uang itu untuk memulai bisnis baru. Sebuah bisnis yang sederhana namun penuh dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Mereka ingin membangun sesuatu yang tulus dan jujur. Tidak seperti keluarga Rangga di masa lalu. Hubungan mereka menjadi semakin kuat. Mereka berdua tumbuh sebagai individu. Rangga, yang dulu bergantung pada ayahnya, kini belajar untuk mandiri dan bertanggung jawab. Aisyah, yang dulu dipenuhi dengan dendam, kini belajar untuk memaafkan dan melepaskan. Sementara itu, orang tua Rangga, Pak Pramono dan Bu Santi, yang kini hidup dalam kesederhanaan, mulai memahami arti kehidupan. Mereka tidak lagi memiliki kekayaan, tetapi mereka memiliki waktu untuk merefleksikan diri. Mereka mengunjungi orang tua Aisyah dan meminta maaf dengan tulus. Mereka mengakui semua kesalahan mereka dan berjanji akan menjadi orang yang lebih baik. Aisyah melihat semua ini, dan hatinya terasa tenang. Ia tidak lagi merasakan amarah, tidak lagi merasakan dendam. Ia melihat bagaimana orang tuanya, dengan hati yang besar, memaafkan orang tua Rangga. Ia melihat bagaimana orang tua Rangga, dengan penyesalan yang mendalam, mencoba untuk memperbaiki diri. Disinilah, Aisyah menyadari bahwa pengampunan jauh lebih kuat daripada dendam. Dendam hanya akan menghancurkan, sementara pengampunan akan membangun kembali. Beberapa tahun kemudian, Aisyah dan Rangga berhasil membangun bisnis mereka. Mereka membuka sebuah kafe kecil yang nyaman, yang menjadi tempat berkumpul bagi banyak orang. Kafe itu diberi nama Pintu Terbuka, sebuah nama yang melambangkan pintu hati mereka yang kini terbuka lebar untuk siapapun. Aisyah tidak lagi hanya mengurus rumah tangga. Ia menjadi seorang wanita yang mandiri dan sukses. Rangga, yang dulu hanya dikenal sebagai putra dari Pak Pramono, kini dikenal sebagai seorang pengusaha muda yang jujur dan berdedikasi. Suatu hari, saat mereka sedang bekerja di kafe, Pak Pramono dan Bu Santi datang. Mereka tidak lagi mengenakan pakaian mewah, hanya pakaian sederhana. Wajah mereka terlihat lebih tua, tetapi mata mereka memancarkan ketenangan. Mereka membantu Aisyah dan Rangga membereskan kafe. Mereka tidak lagi sombong, tidak lagi angkuh. Mereka adalah orang tua yang kini tulus dan penuh kasih. Orang tua Aisyah juga sering datang ke kafe itu. Mereka duduk bersama, bercengkrama, dan tertawa. Di sana, di kafe Pintu Terbuka, mereka adalah satu keluarga. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi rasa sakit hati. Hanya ada cinta dan pengampunan. Aisyah memandang mereka semua. Ia melihat bagaimana orang tuanya dan mertuanya bisa berdamai. Ia melihat bagaimana Rangga bisa melepaskan masa lalu dan membangun masa depan yang cerah. Ia melihat bagaimana dirinya, yang dulu dipenuhi dengan dendam, kini dipenuhi dengan kebahagiaan. Cerita ini diakhiri dengan Aisyah yang duduk di teras kafe, memandang keluar jendela. Ia melihat bagaimana hujan turun dengan lembut, seolah membersihkan semua kenangan pahit di masa lalu. Ia teringat akan malam itu, saat ia melihat orang tuanya kehujanan di luar gerbang rumah yang angkuh. Ia teringat akan janji yang ia ucapkan dalam hati, akan kubalas kalian. Namun,
Ia tahu, balas dendam tidak akan pernah memberinya kebahagiaan. Pengampunanlah yang akan memberinya kebahagiaan. Dan disinilah, di sebuah kafe kecil di sebuah kota yang sederhana, ia menemukan arti dari kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang tidak diukur dari kekayaan, tetapi dari cinta, pengampunan, dan keluarga.